pas saya tidur berapa detik aja itu nggak tahu namanya apa sih, apa ketindihan kan namanya. Iya, ketindihan. Jadi berapa detik menit itu langsung dibisiki kayak cewek, kayak temenin saya gitu dia ngomong. Cewek. Iya, jadi di sebelah saya tidur terus dia temenin saya di sini gitu, pokoknya jangan pergi gitu loh. Itu nyata banget. Pas di Cewek. hotel, Mas. Pas saya tidur kayak di sebelah itu ada yang bisikin. Cewek beneran, Mas. Habis itu langsung bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Aji Official. Kini kita kedatangan tamu lagi dari Surabaya, yaitu Mas Alim Joy. Kembali lagi dengan Mas Alim Joy. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Cuman gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana cerita saya yang pertama kali? Itu saya cerita apa ya? Masa kecil ya? Masa kecil Mas. Itu penontonnya 5.000 Mas. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang mau cerita apa lagi? Cerita horor Mas. Biar naik. Tentang kisah saya. Iya Mas. Tapi ini real Mas, bukan Real. fake atau cerita karangan. Iya. Ceritanya kayak gini. Tapi saya terjadi itu di Jawa Mas. Dulu kan di Kalimantan, Iya. pas kecil itu. Sekarang yang terjadi di Jawa. Pas itu lagi liburan sendirian ke Magetan, ke Sarangan Mas? Sarangan. Ya, Sarangan, bener-bener. Nah, Terus saya nginep di hotel dan terus cuaca itu hujan. Sampai saya berangkat itu kalau nggak salah siang, nyampe sana sore. Pokoknya udah malam banget lah. Udah dapet hotel, mau naik ke atas ke hotelnya itu kabut hujan. Jadi saya nggak kelihatan sambil hujan nih, sambil nggak kelihatan jalan Mas, pas pelan-pelan nyetir pas pakai motor. Jadi basah semua baju celana semua basah. Saking kabutnya, terus deras banget hujannya. Pelan-pelan alhamdulillah sampai. Pas itu saya langsung ganti baju di hotel, dan pas saya tidur berapa detik aja itu nggak tahu namanya apa sih, apa ketindihan kan namanya. iya, ketindihan. Jadi berapa detik menit itu langsung dibisiki kayak cewek, kayak temenin saya gitu dia ngomong. Cewek. Iya, jadi di sebelah saya itu tidur terus dia temenin saya di sini gitu, pokoknya jangan pergi gitu loh. Itu nyata banget. Pas di Cewek. hotel, Mas. Pas saya tidur kayak di sebelah itu ada yang bisikin. Cewek beneran. Habis itu langsung bangun, baca doa, langsung saya tutup, pakai tutup. Kan di hotel kan ada selimut ya, selimut. Dan itu tindihan yang menurut aku creepy banget sih. Tapi ada tindihan yang saya dicekik Mas. Cekik. Itu beda Dicekik. atau pas itu Mas? Nah, beda lagi. Kalau dicekik itu saya di rumah nenek. Di rumah nenek. Saya tidur di rumah nenek, di atas lampu itu kalau nggak salah jam 12 nggak jam 1, lampu di atas itu kedip-kedip. Jadi saya pas tidur di atas lampu, pas saya tidur beberapa menit gitu adanya kayak Mas, jelas banget. Saya buka mata dikit ada tangan putih tapi nggak kelihatan wajahnya. Gak kelihatan, tapi tangan putih kelihatan. Tangannya doang yang kelihatan kayak gini. Jadi ini doang yang kelihatan, tangan putih. Terus saya baca doa, habis itu langsung hilang, langsung saya sadar. Tapi sebenarnya saya sadar, tapi itu setengah sadar sih. Tapi saya ngeliat penampakannya. Saya kalau tindihan itu sadar cuma gak bisa bergerak Mas. Ya itu saya dicekik Mas, habis itu terasa banget cekikannya. Bisa saya baca doa, lanjut tidur. Alhamdulillah, ya bisa bangun sampai pagi lah, bisa tidurnya nyenyak. Itu baca doa apa ini Mas? Al-Fatihah paling bagus, atau ayat kursi, tapi pendek ya Al-Fatihah. Itu insya Allah hantunya langsung Kabur berarti Mas. iya, soalnya Birit.
Soalnya kan kalau kita kayak habis baca doa itu gemeter semua badan, kayak gemeter lah, kerasa banget. Dan itu creepy banget sih. Terus pernah juga di rumah sakit ketindihan. Di rumah sakit mana nih Mas? Rumah sakit Kalimantan. Soalnya dulu saya pernah kecelakaan dan mengalami patah tulang. Dan di rumah sakit itu saya dirawat karena itu habis operasi pemasangan pen. Jadi saya kecelakaan itu pada waktu saya kelas kelas berapa ya? Kelas 1. Kelas 1 SMA. Jadi kecelakaannya itu sama adik kelas dan posisi adik kelas itu meninggal di tempat. Aduh. Jadi sama-sama tabrakan depan sama depan. Adik kelas itu pakai Beat, saya pakai Revo. Tahu kan motor Revo? Iya tahu Mas. Revo itu matic atau bukan? Bukan Mas. Nah, manual karena dia tinggi, Beat itu pendek, jadi ketatap lebih sampai kepala. Oh. Jadi lebih, kan tinggian Revo, Beat kan pendek, jadi ketatap dia pas kepala motor. Dia meninggal, jatuh, kayak mau bangun tuh kayak refleks kaget doang. Itu kata anak-anak sih yang nongkrong di situ. Kebetulan yang nongkrong itu teman-teman saya semua, teman-teman kampung, dan pas banget di dekat rumah tabrakannya. Jadi pas nabrak, yang adik kelas itu meninggal di tempat. Saya muntah darah kalau nggak salah 9 kali dan sadar ke rumah sakit, muntah terus pingsan lagi kayak koma gitu Mas. Terus muntah lagi. Itu katanya dokter atau yang bawa saya ke rumah sakit itu, kan itu pakai ambulan. Pokoknya lampu merah itu diterobos aja Mas. Dan kalau kita jatuh, kalau muntah darah itu nggak boleh kasih minum, takutnya darah bukunya nggak keluar. Darah kotor gitu kan, karena kebentur Mas, memar di sini. Terus berapa kali saya sadar, 9 kali mungkin udah sadar, dan itu darahnya kental banget kalau muntah. Habis itu diimpus nggak tahu saya koma berapa hari tuh. Itu alhamdulillah ya, itu harusnya operasi sih, cuman karena orang tua saya mungkin gak ada biaya, jadi nggak dioperasi. Itu operasinya ini Mas, darah beku dia kepala. Jadi harus diambil, tapi kata dokter juga nggak apa-apa nggak diambil itu karena ntar mengalir sama darah yang segar. Nah kalau posisi saya tindian itu saya jatuh nabrak pohon karena menghindar mobil ambil jalan saya. Jadi mobil tuh ngambil jalan saya banting setir, nabrak pohon dan patah tulang dan operasi. Dan kalau kalian teman-teman di sini kalau semua jatuh patah tulang, lebih baik langsung dioperasi aja, jangan lewat dukun tulang atau sangkal putung. Kalau di Kalimantan sangkal putung itu nggak bakal sembuh guys, pasti ujung-ujungnya pincang karena tulang tuh tumpah tindih Mas. Iya. Jadi dia nggak lurus gini, nggak dikasih pen, jadi bakal tumpah tindih dan posisinya pasti pincang. Dan pas di rumah sakit itu ketindihannya itu saat saya tidur bentar langsung kayak, padahal tidurnya itu gak tengkurap loh, benar-benar tidur kayak kerasa banget di perut ada yang dudukin gitu. Itu kayak sosok apa? Nggak ngeliat sosoknya, nggak ada sosoknya, cuma setengah sadar nggak bisa bangun. Saya baca doa langsung kayak badan tuh gemeter semua, langsung sadar gitu sih. Itu pengalaman 3 tindihan yang menurut aku creepy banget ya. Ada juga pas waktu kecil itu lebih creepy sih. Jadi saya tidurnya sering tengkurap, jadi kayak setengah sadar kayak minta tolong bangunin gitu loh, tapi nggak bisa Mas. Jadi aku udah merem aja, pasrah kalau itu juga nggak baca doa dan pasrah. Tiba-tiba saya kayak nggak tengkurap lagi, posisinya kayak normal tidur yang sebenarnya. Kalau kita tengkurap kan bahaya sih. Iya. Jadi gitu, alhamdulillah pas dari waktu kecil itu saya nggak mau tidur tengkurap lagi karena bisa-bisa nggak bisa bernapas. Posisinya kepala kan di bantal atau di lantai, jadi kayak susah banget napas. Dan kalau udah ketindihan itu super sakit dan susah banget buat ngelawan. Kalau gini Mas, menurut medis itu
yang digerakkan itu jari-jari dulu mas. Kalau nggak jari tangan, jari kaki. Jadi perlu. Susah sih mas. Kita teriak aja nggak bisa apalagi gerak. Soalnya aku pernah mas, sering malah nih. Kalau aku sekarang ya berdoa itu mas. Kalau ketindihan. Kalau sampean berarti nggak doa. Doa sama itu sebelum ini mas. Baca ini apa? Jari-jari tak gerakan. Habis itu doa. Oh gitu. Langsung Juga. mas, langsung sadar. Iya berarti buat teman-teman yang ketindihan lebih baik berdoa sama tipsnya Iya, mainin gerakin- jari. main jari dulu, kemudian gerakan semua. Atau teriak, Itu, mas. Oh, gitu. Soalnya aku sering mas, satu malam itu 5 kali mas. Jadi habis sadar ya, tidur lagi. Jangka 1 menit, pas tidur itu langsung itu mas. Tindihan. Lagi sampai 5 kali. Terus waktu pindah tempat, aku enggak lagi mas. Gitu ya. Iya mas, itu terjadi pada waktu mondok itu mas. Sering aku mas. Oh saya minum dulu nih mas ya. Iya mas, Dari tadi kita ngobrol-ngobrol nggak belum minum. ya? Mas, Bismillahirrahmanirrahim. Nih batam yang dibuka, udah dibuka. Iya udah mas. Ini enggak di end terus mas. Enggak di end doang. Ini apa nih? Merek kopi apa? Merek kopi cappuccino. Cappuccino. Iya. Manis. Padahal tak campuri kopi loh mas. Tak campuri kopi dikit. Enak mas, enak. Mantap. Enak. Cappuccino ini mas. Kayak di end terus. Ya gitu mas. Berarti saya sampai tindihan kayak gitu ya? Iya mas. Kalau aku jari-jari dulu tak gerakan, baru itu doa. Menurut sampean kalau sampean tidur berwudu itu lebih baik nggak? Lebih baik berwudu dulu. Terus kalau minum sambil baca doa itu baik juga. Baik. Tidur. Ya sunnah mas itu mas. Oh berarti lebih baik wudu atau minum mas? Minum, baca doa terus tidur apa gimana? Loh kalau untuk ilmu Kayak medis sembilan. mas. Iya mas. Untuk ilmu medis sebelum tidur nggak boleh minum mas. Nggak boleh minum. Nggak boleh. Oh Kalau katanya bangun bagus katanya. bangun tidur itu bagusnya minum mas. Kalau sebelum tidur jangan mas. Soalnya kan ini pencernaan itu kan tidur kan lambung itu mas. Kalau cairan kan itu mas, asam lambung itu mas. Naik gitu ya? Iya mas. Oh, Makanya Ya. lebih baik wudu dulu terus tidur. Habis tidur bangun tidur minum 1 gelas apa biasa gitu mas. Seger. iya itu doang sih mas pengalaman saya tindihan. Ya, terima kasih untuk ceritanya Mas dan juga untuk channelnya Mas Alim, Ya. Mas Alim Coy. Semoga tambah rame. Semoga video yang kedua ini trending Amin, nomor 1. amin, amin. Sukses terus mas Amin, channelnya. Dukung terus ya Mas. Dukung terus Bismillah. dengan cara subscribe, Like share. dan komen. Oke. Mantap. Kasih Mas untuk waktunya. Apabila ada kesalahan saya, mohon maaf ya Mas ya. Iya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.